Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi ini menanam labu madu. Populasinya cuma dikit, 500 pohon aja. Sedikit sih kalau dari sisi jumlah. Karena kan biasa kita mendengar kalau tanam semangka itu ribuan, bahkan belasan ribu ya, bisa sampai puluhan ribu. Bahkan kalau cabai kan di sini udah biasa tanam 10.000. 500 pohon aja udah dapat 15 juta omsetnya. Ini memang masih omset, tapi kalau di tempat lain 400 pohon sudah dapat 2,4 ton. Berarti 24 juta ya kalau dikali 10.000 aja. Oke, sekarang kita bahas soal para labu madu ini. Ayo Kang Gizdi, ini mohon izin ya, kita bahas dulu dikit. Iya. Oh, boleh tidak pakai para. Sebenarnya ini sudah saya pertanyakan dulu di workshop ketika Mr. Johannes Schoonmaker datang ke Indonesia dan melatih kita di pesantren agribisnis nasional Al-Ittifaq yang sangat mulia, yang sangat berharga. Waktu itu adalah justru ya itu kaget ketika datang ke Najafah melihat para labu madu yang begitu kokoh, ya bagus intinya. Dia malah bertanya, kenapa nggak bisa tanam seperti di Eropa? Saya pikir emang di Eropa gimana? Oh, ternyata mereka itu tanam labu madu, kalau istilah Sundanya ya digayangkeun gitu. Digayangkeun biarkan aja merambat di tanah gitu, seperti labu parang. Ini kok sepertinya ya jadul banget gitu ya, jadul banget. Mungkin beda kebiasaan, juga beda iklim, beda agroclimate dan lain sebagainya. Tapi begini, ia juga memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan di beberapa tempat di Nusantara, baik itu di Cipanas, di Purwodadi, kemudian di Wonogiri, termasuk di sini yang di Cianjur Selatan. Karena kita sudah menggunakan para. Sebenarnya ini juga mencontoh dari tempat lain. Karena kan sudah ada agrowisata labu madu di beberapa kabupaten di Indonesia, dan kita mencontoh, dan ini merupakan cara yang terbaik menurut kita. Para ini adalah sistem yang bisa ditempatkan untuk komoditas lain, dan memang yang terbaik seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan soal para. Pertama, memang ya para itu, atau istilah Sundanya mah parangong, paratag ya. Para atau apa ya, rambatan lah sih, rambatan. Memang ketika bikin para baik itu untuk mentimun, oyong, kemudian anggur, termasuk juga labu madu, memang tidak sedikit biayanya ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa video tentang para ini menghabiskan dana yang cukup besar. Untuk 500 pohon saja kita bisa menghabiskan antara 500 sampai 800 ribu ya. Dengan biaya angkut tuh bisa mencapai 1 juta rupiah, belum nanti biaya memasangnya lagi ya. Ya, hitung-hitung siapkan dana 1 juta untuk bikin para itu. Namun para ini bisa bertahan 3 kali ya, 3 kali masa tanam kan. Jadi setahun itu 3 kali, dan ya baru dibongkar nanti ketika istirahat pas mau tanam untuk kali keempat untuk tahun yang berikutnya. Jadi sekarang di awal tahun 2021 kita bikin para ya. Bikinnya itu sebenarnya kemarin seharusnya di bulan November Desember ya, November Desember. Karena itu lahan sedang diistirahatkan untuk satu periode sekitar 3 bulan. Nah, saat istirahat lahannya ini para labu madu dibongkar, kemudian
dibikin lagi di akhir Desember dan siap untuk pakai awal Januari. Nah, dari Januari sampai nanti bulan ke 9, 10, 11 gitu. Ya, sampai bulan 9, 10 lah. Itu bisa produksi 3 kali kan, 3 kali putaran. Masa panen kan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, berarti kan 9 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan September itu udah 9 bulan. Nah, dari September sampai Desember itu istirahat lahan. Nah, setelah tiba di Desember baru dibongkar, atau sesaat setelah panen di tanam yang ketiga itu sudah dibongkar para-paranya dan diganti yang baru untuk persiapan lahan yang ke tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan 1 juta itu harusnya dibagi 3. Jadi biaya para-para itu sebenarnya tidak besar-besar amat, paling 300 ribuan per tahun. Ya gede-gedenya paling 500 ribuan per tahun gitu. Kemudian para ini juga bisa beraneka ragam dan bisa beraneka bentuk ya. Contohnya kalau di tempat kita karena banyak bambu, sekarang sudah mulai langka sih ya. Ya sudah mulai langka kalau di tempat yang dekat, ada juga yang jauh-jauh. Namun tetap bambu ini digunakan karena memang ini yang paling mudah dan agak murah dan mudah. Jadi 1 rumpun bambu itu bisa untuk 1 kebun populasi 500 pohon. Ya. Karena kalau hitung-hitungan itu sudah jelas bisa pakai bambu. Kalau misalkan 1 populasi itu 500 pohon, kita membutuhkan 80 bambu dan 80 batang bambu, kemudian 1 pohon bambu itu bisa untuk beberapa tiang ya. Sedangkan 80 bambu itu dikali 30.000 ya, 8 kali 3 sudah 2.400.000 kan. Nah, 2.400.000 atau bisa ada yang murah, ada yang 10.000 tergantung besar dan kecilnya gitu ya. Cuman rata-rata di kita itu 1 pohon itu bisa dibikin 4 ya, karena 8 meter itu kan tingginya ya antara 6 sampai 8 itu. Tingginya itu kan 2 meter lebih sedikit lah, 2 meter 30, 2 meter 40 gitu. Jadi masuk ke dalam 40 cm, disisakan 20. Jadi tingginya dari permukaan tanah sampai ke atas itu 2 meteran. Kenapa 2 meter? 2 meter itu ya ukuran ideal orang Indonesia kan 1 meter 65 sampai 1 meter 75. Jadi yang tinggi tidak akan terbentur dengan buah-buahnya, tidak juga terbentur dengan para-paranya. Yang pendek juga masih bisa mencapai saat nanti melakukan polinasi. Itu ya 2 meter itu dipilih. Tinggi 2 meter. Kemudian para-para ini bisa dibikin seperti ini para-paranya. Ya, para-paranya bisa dibikin seperti ini. Kemudian bisa juga Anda menggunakan cara yang lain, contohnya sistem seperti membuat rambatan mentimun ya. Jadi ada semacam segitiga gitu, kemudian dikasih bambu lagi, kemudian begitu seterusnya. Ya seperti kita membuat para-para atau rambatan mentimun lah. Kemudian yang kedua bisa menggunakan kayu. Nah, ini agak berat ya kalau kayu karena kan mahal. Atau yang ketiga bisa menggunakan besi dan beton. Di kita di sini sudah ada yang menanam anggur pakai beton. Memang harganya cukup mahal. Cuman kan ini jangka panjang. Ya kalau kita mau
berinvestasi di bidang pertanian dan memang sudah pasarnya bagus, mengapa tidak ini dicoba pakai beton atau pakai besi. Nah, teman kita sudah ada yang menggunakan galvanis, ada juga yang pakai hollow kemarin. Ya harganya memang cukup mahal. Harganya cukup mahal ya. Ya 15 lente itu ukuran 6 meter itu cuma dapat dikasih 2 juta ya. Jadi 2 juta. Ya, tapi ya menurut saya worth it. Karena kita bisa bertahap untuk membelinya. Tanam pertama dapat untung misalkan 2 juta, dapat untung 5 juta, yang 2 juta kasih untuk rambatan gitu. Kemudian dapat nanti untung 10 juta ya agak banyak lah karena untungnya banyak, dapat lagi untung agak banyak lagi ya belikan lagi. Lama-lama untuk populasi 500 pohon tuh bisa dengan galvanis, keuntungannya tentu bagus ya, lebih bagus daripada kayu atau bambu. Jadi kekurangan bambu dan kayu ini cepat lapuk ya, apalagi terkena sinar matahari, kemudian terkena hujan, terkena angin. Nah, jadi kalau bambu dan kayu itu rentannya di situ, kalau ia terkena hujan cepat lapuk karena berjamur, kemudian ia juga keropos ketika datang air dan curah hujan tinggi ya, air dari atas menekan kemudian digoyang dengan angin, robohlah ya, itu kerugian sangat banyak ya. Ini terbukti di kebun-kebun di Raja Farm juga sudah terjadi, sering sekali terjadi begitu ya. Nah, beda lagi kalau kita punya semacam di greenhouse gitu. Jadi bawahnya itu di beton, dicor gitu, dan atasnya bisa pakai besi atau beton langsung. Ya, dengan demikian sistemnya permanen. Insya Allah di Naja Farm ini menuju ke sana ya arahnya. Mudah-mudahan kedepannya semua petani itu dikasih kemujuran, limpahan rezeki sehingga bisa melengkapi sarana dan prasarana untuk melakukan pekerjaannya gitu. Oke, itu keuntungannya apa sih menggunakan para itu? Pertama, sangat memudahkan ketika perawatan ya. Coba bayangkan kalau misalkan tidak pakai para ya, itu pasti kan ada yang keinjek ya. Kalau pohonnya keinjak pasti buahnya bermasalah gitu. Apalagi kalau misalkan daun-daunnya yang keinjak, kemudian tidak menutup kemungkinan buahnya juga kena masalah. Ya, ini masalahnya kalau misalkan tidak pakai para. Kebayang lah kalau misalkan nanti pas mau nyemprot ya, kemudian kan sulit untuk membersihkan gulmanya ya kalau nggak pakai para juga. Apalagi ketika mau polinasi, mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, itu kan kesulitan sekali ya. Kita harus memilih-milih mana. Belum lagi kan kalau di bawah merambat di atas tanah gitu, itu bunganya cepat busuk juga ya, cepat busuk. Kemudian yang kedua, hama pasti kan lebih banyak kalau di atas tanah. Beda lagi kalau agak jauh dari atas permukaan tanah. 2 meter cukup jauh menurut saya. 2 meter pun masih banyak hama, semut masih bisa ke atas, apalagi ia nempel di tanah gitu. Menurut saya itu lebih rugi lah nantinya. Nah, ya gulma juga cepat tumbuh kan kalau tidak pakai para. Kemudian nanti kualitas buahnya ini kan buahnya labu madu ini harus mulus, jadi bukan hanya dalamnya tapi kulitnya pun harus mulus, tidak boleh ada yang cacat. Kebayang kalau nggak pakai para ya, nanti merawatnya susah, ketika panen juga susah, milihnya ya, memilihnya gitu, memilah-milahnya. Beda kalau pakai para kan menggantung, tinggal potong. Kalau nggak pakai para dia nempel di tanah, pasti kan kotor. Ini perawatan pasca panen ya, perawatan pasca panen itu kan lebih
lebih berat, harus biaya lagi. Kalau menggantungkan pada bersih, apalagi sekarang kita sudah pakai fruit cover, jadi dibungkus dengan pembungkus khusus buah, ya. Ini kan jadi tambah kinclong, tambah mulus, juga terhindar dari hama, lalat buah dan lain sebagainya. Ulat pun nggak berani masuk ke dalam, susah masuknya. Beda lagi kalau misalkan disimpan di bawah menggeletak gitu di atas permukaan tanah, wah kebayang ya. Jadi nggak apa-apa kita membuat paratag atau para yang lebih mahal. Lebih baik menambah biaya sedikit lah, nambahnya 1 juta buat para daripada kita nggak pakai para malah ruginya banyak. Gini sawangannya kita kan perkiraannya kan labu madu itu ya nggak ada bedanya sama labu parang dan lainnya. Biasa kan kalau di kampung tanam labu biarin aja gitu, nggak pakai para. Dan ini sebenarnya salah, perkara seperti ini, persangkaan banyak orang salah. Karena di tempat-tempat kita pun labu madu ataupun lejet ataupun labu siam pakai para ya. Jangan disangka pakai labu parang itu hanya digeletakkan begitu saja. Sekarang sudah pakai para markisa dan lain sebagainya pakai para. Anggur pun yang bagus pakai para. Coba kebayang nggak kalau anggur nggak pakai para kan? Itu nggak bagus buahnya. Kalaupun berbuah nanti dimakan hama itu, jadi busuk, banyak semut. Jadi gimana ya? Kurang estetis, kurang etis juga. Nah ini, jadi kalau menurut saya ini para itu penting. Nah, kalau masih kekeh, ya menurut saya kalau 1 juta itu masih kurang ya minimal mah setengahnya dari itu harus ada 500.000 lah gitu. Caranya gimana ya, bikin para tapi sistemnya seperti mau tanam timun gitu, cuman jaraknya harus agak jauh 1 meter lebih gitu, paling bagus 4 meter. Kalau terlalu dekat nanti kan si rimbunan pohon yang satu bisa merimbuni pohon yang lain, itu jadi kekurangan cahaya, kurang juga angin pas penyerbukan nanti. Ya nanti kelembab di dalam pohon itu jadi tinggi, akhirnya banyak jamur. Nah itu sudah susah ya. Makanya lebih baiklah menyisihkan uang untuk para Nah ini titik kritis memang ya, ngomongin para susah gampang. Apalagi sekarang di kita juga bambu udah pada berkurang ya. Mencari bambu itu harus beberapa kilometer dari kebun. Ya. Karena kan yang pakai para itu bukan hanya labu aja. Sekarang yang tanam markisa tanamnya banyak pakai para juga. Yang tanam labu siam pakai para juga. Apalagi sekarang kan lagi booming anggur, pakai para juga. Cuman anggur kan agak elit ya. Biasanya di rooftop itu ada ya pakai holo, biasa pakai besi. Kalau anggur sih agak elit ya. Saya juga di sini belum melihat ada anggur parahnya pakai bambu. Hampir semua pakai besi atau baja ringan. Nah ini lantas apa sih kesananya yang bisa disimak? Pertama, tadi labu madu ini adalah eksotis. Jadi harganya bisa jatuh gara-gara kulitnya lecet dikit aja gitu. Ya, makanya kalau dari Naja Farm labu madunya mulus-mulus ketika di swalayan, kenapa? Karena dijaga kualitasnya. Jangan sampai ada yang lecet ya. Ini bisa disaksikan di beberapa swalayan labu madu dari sini, dari
pantai Cianjur Selatan dari Najaf Farm ini bisa bersaing ya di pasar-pasar swalayan di Bandung dan di Jakarta. Kemudian dari sisi bentuk ya, kalau nggak pakai para-para bentuknya ada yang gepeng, ada yang kecil bawahnya, atasnya besar, ada yang atasnya kecil bawahnya besar, ada yang mirip kendi, jadi berubah-ubah kalau nggak pakai para-para itu ya. Kemudian warnanya kalau nggak pakai para-para ada yang belang sebelah, ada yang mungkin kanannya masih hijau, yang kiri sudah kuning, ada yang atasnya sudah kuning bawahnya putih, jadi kurang menarik warnanya ya. Itu lagian kalau kita mau bikin edu wisata atau agrowisata ya, wisata yang berbasiskan pertanian, nggak pakai para-para, jadi nilainya kan kurang, nilai keindahan ya, nilai keindahan. Karena kan sekarang mah zamannya selfie-selfian, zamannya Instagram, zamannya Facebook, zamannya media sosial, begitu Pinterest ataupun Instagram, bahkan Telegram, WA itu suka update di situ ya. Mereka bukan sekedar ingin mendengarkan atau ingin mengikuti bagaimana cara-cara budidayanya, mereka juga ingin foto yang menarik di situ ya. Kalau nggak pakai para gimana mau dapat foto yang fotogenik bagus gitu kan, nggak mungkin ya, kecuali kalau misalkan kita tanam labu madu, kemudian labu madunya satu buahnya bisa mencapai berat 1 kuintal, lah itu baru bolehlah, itu mah bisa gitu. Nah, ini mah kita mengambil sisi-sisi yang mungkin rasional menurut akal gitu. Coba lihat ini Pak Supriyadi yang lagi menyiram ya, kan enak, menyiram enak, terus memeriksa kebunnya juga enak. Itu gara-gara adanya para-para ya. Terus jalan-jalan di kebun juga nyaman, udara di kebun juga keluar masuknya bagus. Nah, intinya banyak kelebihannya lah kalau pakai para-para mah. Kalau nggak pakai para-para banyak kerugiannya itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ke depan mudah-mudahan semua petani, khususnya petani labu madu, diberikan kelancaran rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.